Selama suatu makhluk berkehendak melakukan kama atau perbuatan sebagai sebab, maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari kama atau perbuatan disebut sebagai kama wipaka, atau sering kita kenal sebagai buah kama. Para makhluk pemilik kamanya sendiri, pewaris kamanya sendiri, terlahir dari kamanya sendiri, berhubungan dengan kamanya sendiri, terlindungi oleh kamanya sendiri. Kamalah yang membedakan para makhluk sebagai hina dan mulia. Besar kecilnya kekuatan hasil kama yang diterima sesuai dengan besar atau kecilnya kualitas dan kuantitas kekuatan kama yang telah dilakukan. Hal ini seperti perumpamaan air di dalam gelas yang diberi segenggam garam akan terasa asin dibandingkan air di dalam sungai yang tidak akan terasa asin ketika diberi segenggam garam. Walaupun prinsip hukum kama dapat dirangkum secara sederhana, yaitu perbuatan bajik akan menghasilkan kebaikan, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Tetapi yang perlu kita ingat, cara bekerja hukum kama sangat kompleks dan hasil kama secara mendetail tidak dapat dipikirkan oleh makhluk biasa. Hanya Sang Buddha yang bisa menjabarkannya secara terperinci. Dengan menyadari hukum kama, kita mengetahui bahwa hukum kama merupakan hukum yang sangat adil. Dengan mengetahui keadilannya, maka kita akan merasa yakin bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuai dengan sifat perbuatan kita. Perbuatan bajik ataupun buruk yang kita lakukan pastilah akan memberikan dampak. Dan perbuatan yang tidak pernah kita perbuat, maka tidak akan menimbulkan akibat pada diri kita. Tentu ini membuat kita tidak merasa khawatir apa yang akan terjadi kepada diri kita. Dengan keyakinan ini dapat menguatkan langkah kita untuk lebih banyak melakukan perbuatan bajik yang akhirnya akan membahagiakan kita. Semoga kita senantiasa dapat melatih diri untuk berpikir, berucap, dan bertindak sesuai Dhamma. Sadu, sadu, sadu.